Ya kan? Di antara cara khusus itu misalkan kita di antaranya ya sahur dari sebelum subuh ya kan? Bahkan niatnya juga dari malam tuh ya. Nggak boleh tuh niatnya kesiangan. Kalau puasa sunnah bisa, tapi puasa wajib mesti sebelum subuh di malam hari. Makanya biasanya habis tarawih ada niat nawaitu soma godin biar kagak kelewatan. Kalau kelewatan nggak sah sholat puasanya, ya kan? Nah itu jamaah. Makanya ada yang ulama mengatakan dirapel aja 1 bulan buat satu kali niat buat 1 bulan tuh mazhabnya kalau tidak salah mazhabnya Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i ya niatnya setiap malam, ya kan? Ya biar aman dah tuh. Mau 1 bulan 1 kali sekaligus, mau setiap hari. Yang penting jangan sampai lewat habis subuh gitu. Ya. Ini cara khusus. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu setelah kita mengetahui arti dari puasa, oh kita tahu jadi puasa itu ternyata adalah menahan gitu. Sekarang kita pengen lebih dalam lagi ke daging itu ya, ke hakikat. Kalau misalkan kayak begini-begini kita sudah biasa ya kan. Nah, ini bekal indahnya Bapak-bapak Ibu-ibu. Mudah-mudahan ini bisa dihafal, dipahami dan diamalkan. Ada satu hadis, ini bekal indahnya untuk Ramadan. Mungkin hadis ini jarang dihafal. Tapi semoga selepas dari ini bisa hafal hadisnya. Ya. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini sanadnya disahihkan oleh Al-Hakim. Ya. Jadi Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Jadi nggak perlu ragu lagi. Hadis ini hadis yang sahih. Kalau hadis yang itu tuh, mohon maaf ya. Kan saya kan emang juga jurusannya jurusan hadis juga. Ya kuliahnya dengan Profesor Mustafa Ali Yaqub almarhum ya. Darussunnah. Ya, ilmu hadis. Jadi biasanya nih di bawah nih hadis-hadis ini nih. Nah, man fariha bidukhuli Ramadan jasadahu alan haramallahu jasadahu alan niron, gitu ya, betul nggak? Itu hadis palsu itu. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Kebetulan skripsi saya juga itu tentang takhrij hadis. Takhrij hadis. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis-hadis palsu. Enggak boleh dibawa-bawa lagi sebenarnya. Pada khutbah-khutbah Jumat, pada tausiah Ramadan. Ya, enggak boleh. Karena kata Nabi di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Ya, jelas? Artinya orang yang membawa hadis palsu itu dia telah berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan berdusta atas nama baginda Nabi Muhammad, berdusta atas nama orang tua kita juga nggak boleh. Ini berdusta atas Nabi Muhammad. Ya ada orang bilang begini, nggak apa-apa Pak Ustadz, palsu yang penting hadis. Tanya begitu. Ya udah kasih duit aja, ini duit palsu nggak apa-apa kan, yang penting palsu duit, ya kan? Kan maunya asli duit juga, apalagi hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya hati-hati nih hadis palsu, nggak boleh disampaikan kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya gitu, boleh, ya kan? Boleh kalau untuk menjelaskan kepalsuannya boleh. Ini hadis palsu menurut ulama ahli hadis. Memang semua ulama ahli hadis begitu bilangnya. Nggak ada satupun ulama ahli hadis yang bilang ini hadis nggak palsu, nggak ada. Doib juga nggak ada yang bilang. Kalau doib masih mending dah. Kalau doib masih mending, lemah hadisnya.
Tapi kalau palsu nggak bisa dipakai. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa ya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan dari api neraka. Begitu. Di mana letak kepalsuan hadis ini? Di mana? Kalau hadis dhaif, bapak-bapak ibu-ibu masih bisa dicari mata rantai, sanad, substansi, masih bisa. Tapi kalau hadis palsu nggak bisa dilacak. Riwayat siapa, di kitab apa, ya ingat, kitab bukan sembarang kitab, kitab yang mu'tabar. Karena bisa jadi hadis ini dimuat kitab, tapi bukan kitab hadis. Jelas nih. Kitab misalkan kitab akhlak, ya kan? Kitab apa namanya itu? Adab misalnya. Ingat, bukan di itu, tapi kitab hadis mutawatir, kitab yang sudah mu'tabar, Sunan Abu Dawud, ya kan? Yang apa namanya? Beberapa sunan itu di situ nggak di kitab-kitab hadis. Bukan di kitab yang lain ya, kitab hadis. Karena memang yang ahli di situ. Ternyata nggak ada. Jadi kalau hadis itu nggak bisa dilacak. Hadis apa? Palsu, maudhu, nggak bisa dilacak siapa, rawinya siapa. Itu nggak bisa. Nah, nih saya sampaikan. Ya, karena saya belajar dari Profesor Ali Mustafa Yakub almarhum, Allah yarham. Beliau bilang begini, hadis palsu itu ciri-cirinya, keutamaannya itu pahalanya gede banget, tapi amalnya atau pekerjaannya nir atau kosong atau ringan banget. Jadi kerjanya ringan, pahalanya gede. Contohnya ini nih. Jadi kalau dibilang man fariha, barang siapa yang bergembira, berarti siapa aja tuh ya? Termasuk penjual pacar Cina, ya kan? Termasuk tukang apa itu cincau hitam, kan seneng tuh kalau bulan Ramadan, ya kan? Karena dagangannya laku, gembira, dia juga kena dong, enak banget kalau begitu kan? Ya, jadi yang tukang dagang ini pada seneng kan pasti, karena dagangannya laku, laris, ya kan? Orang Cina, mohon maaf, kena juga nih hadis ini berarti kan? Padahal dia bukan termasuk yang Islam. Nah, jadi dari sini jelas, masa iya cuman apa ya? Bergembira doang, gembira doang, itu dapat diharamkan jasadnya dari neraka. Gembira doang padahal. Nggak masuk akal kan? Jadi pahalanya gede, banyak, tapi apa yang dilakukannya kosong atau apa namanya ringan gitu. Itu ciri-cirinya, ya ciri-cirinya. Nah gitu jamaah. Tapi kalau yang belum belajar hadis mungkin belum nyampe nih ilmunya, ya kan? Tapi kalau sudah belajar hadis, dia akan tahu, lihat matannya itu, lihat substansinya, isinya, patokannya tuh. Kalau misalnya pahalanya gede berlimpah tapi amalnya atau kerjaannya ringan atau bahkan gampang, ya berarti itu ciri-ciri, salah satu ciri daripada hadis palsu. Gitu ya Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya. Nah ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih gitu ya. Jadi mohon maaf yang mungkin pernah menyampaikan hadis yang ini, saya minta maaf karena yang namanya kebenaran harus diungkap gitu, karena kebetulan memang ini faknya saya gitu. Ya pernah belajar dengan almarhum Profesor Mustafa Ali Yakub. Beliau itu ketua cabang NU di Jakarta Ciputat. Kalau nggak salah bagian saya nggak paham. PWNU apalah gitu ya. Jadi beliau di situ. Beliau dikenal ahli hadis Indonesia. Ahli hadis Indonesia. Oke, Bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kali ini hadis yang saya sampaikan sahih, dapat dipertanggungjawabkan, valid.
Bahkan Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya itu mengatakan bahwa hadis ini sahih. Riwayat siapa? Ibnu Khuzaimah. Nabi bersabda, laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya menahan atau tidak makan dan tidak minum. Ini yang kebanyakan orang bilang tuh, kalau ditanya puasa apa? Ora makan, ora minum. Bukan, kata Nabi. Bahwa laisa siyam minal akli wa syurbi. Puasa itu bukan sekedar ya tidak makan atau tidak minum. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Akan tetapi puasa itu adalah menahan, menjaga, ngerem dari omongan-omongan yang tidak berfaedah. Dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Dari obrolan-obrolan yang gak jelas. Obrolan-obrolan ngalor ngidul. Tuh, jadi puasa itu. Jadi menahan dari omongan-omongan yang tidak berfaedah, apa namanya, anfaidah. Jangan sampai itu bulan Ramadan masuk. Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan aja nggak boleh. Apalagi masuk bulan Ramadan, nggak boleh tuh. Dijaga omongan ini. Nah, salah satu menjaga ukhuwah Islamiyah, jaga omongan, jaga lisan, jaga lisan. Biasanya ini kalau kita nggak memahami karakter masing-masing daripada saudara-saudara kita seiman, akan terjadi baperan mulu. Ya, kan biasanya kalau Medan, Solo, beda-beda tuh bahasanya ya. Medan sama Solo, Medan sedikit agak-agak gimana gitu ya, kenceng gitu. Solo kan halus ya. Nah, itu paham. Jadi sebenarnya salah satu untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, menjaga lisan, memahami karakter masing-masing dari saudara kita. Ya. Maka sebelum masuk bulan Ramadan ini, bebaskan hati dari rasa dendam, rasa benci, rasa amarah. Percuma bawa Pak, mohon maaf lahir batin, mohon maaf. Masuk bulan Ramadan masih ganjel di hati nih. Sama saudara seiman nih, tetangga, kerabat, percuma dah. Rugi. Masuk bulan Ramadan gak tenang. Makanya ada orang bilang, ngapain sih minta maaf sebelum Ramadan? Ya kan? Apa sih? Begini, jamaah dirahmati Allah. Pertanyaannya, emang salah? Orang maaf-maafan sebelum bulan Ramadan. Enggak salah kan? Bagus. Mungkin barangkali sempatnya sebelum bulan Ramadan, kita usnuzon aja. Mungkin barangkali memang momentum sebelum Ramadan. Lagi pula kalau ditanya, ayo acungkan tangan di sini, yang hadir di sini, yang nggak punya salah tunjuk tangan dah. Pasti nggak ada yang berani kan? Semua kita punya salah. Betul nggak sih? Makanya ketika masuk bulan Ramadan, salinglah kita memaafkan, sehingga ketika bulan Ramadan tiba, enak dah hati deplok. Ya kan? Kayak fitnah corona ini kan besar banget nih. Gede banget. Ya enggak? Dari awal mula datang sampai sekarang masih bersetegang. Ya kan? Ya di Belakasa udah mulai nih kan. Tadinya adem anyem nih. Ini akhir-akhir udah mau finish ini. Pakai lagi bersetegang. Gara-garanya apa? Sop sholat renggang sama rapet. Renggang sama rapet. Saya bilang, udah saya kembaliin ke masing-masing keyakinan gitu. Atau jalan keluarnya, stop depan, yang pertama, kedua, rapet, yang ketiga, terserah renggang. Begitu aja udah. Ya kan? Yang stop depan, rapet, yang stop dua, renggang-renggang, atau stop tiga gitu kan. Yarin tuh. Jalan keluarnya begitu kan. Habis kalau keyakinan kan susah tuh. Tinggal saling menghormati dan menghargai aja. Ya kan? Saya serahin ke udah keyakinan masing-masing. Yang mau rapat-rapat, yang mau renggang-renggang. Ya silakan aja gitu. Yang harus kita sadari, ini fitnah besar yang membuat pecah belah umat Islam. Begitu. Jadi ukhuwah udah lupa deh.
Jadi prinsip-prinsip ukhuwah lupa. Saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan. Kita lupa tuh hadis Nabi nih yang udah masyhur, sahih. Ada orang yang disebut Nabi datang ke masjid. Tuh, ahlul jannah tuh. Kaget jamaah itu, sahabat. Ini orang ini istimewa banget nih. Kenapa ya? Setiap dia masuk, Nabi bilang, tuh ahlul jannah, tuh ahlul jannah. Dibilang begitu terus. Kan bingung akhirnya. Diikutin deh tuh sama sahabat. Izin, mau nginep di rumahnya gitu. Ya kan? Tahu apa sih amalannya gitu. Sampai 3 kali Nabi menyebutnya ahli surga. Ya Allah, ternyata amalannya biasa, tahajudnya biasa, baca Qur'annya biasa gitu, maksudnya ya biasanya tapi udah keren gitu. Biasanya mereka keren banget gitu. Bukan jangan dibayang biasanya kita ya. Kalau biasanya kita mungkin baca Quran setiap hari 1 halaman. Kalau biasanya dia ya bisa 1 juz lebih gitu, 1 hari misalnya gitu. Biasa semuanya. Jadi biasanya para sahabat tuh kayaknya mah kerennya kita kali ya. Betul gak? Biasanya para sahabat kerennya kita kali. Gitu. Akhirnya 3 hari sudah. Nah makanya kalau mau tahu karakter saudara kita seiman, nginep di rumahnya dah. Ketahuan dari karakternya itu. 3 hari nginep. Ternyata biasa aja. Akhirnya kan penasaran nih. Sahabat Nabi ini nih yang nginep di rumahnya dia. Aku bingung masih. Aku lihat ibadah kamu biasa aja sama kayak kami gitu ya. Apa sih rasanya kok sampai Nabi? Dia juga kaget disebut sama Nabi. Hah? Nabi nyebut saya katanya. Ahlul jannah katanya. Iya. Orang saksinya sahabat banyak banget katanya. Rahasia ternyata sebelum tidur orang ini senantiasa memaafkan orang lain yang pernah menzalimi dia, yang buruk kepada dia tuh udah dimaafin sama dia sebelum tidur. Subhanallah, itu kuncinya di situ. Kayaknya kalau minta maaf gampang, tapi maafin susah. Tuh dia tuh contohnya itu. Maka dalam ayat Quran kata-katanya apa? Wal afina anil